seperti orang tua kita gitu, orang tua ini. Itu rumahnya itu adalah surganya. Walaupun Bu, Pak, saya bangunkan rumah yang enak ya, ini, ada ini. Enggak. Ya kalau sesekali boleh, tapi kalau suruh netap di situ, enggak, Ibu mau di sini aja. Ini rumahku, ini enggak pengen pindah gitu. Enak, itu surganya gitu. Jadi diilustrasikan di dalam Al-Qur'an itu la yabghuna anha hiwala, enggak pengen pindah dari situ. Karena ayat kenikmatan itu membuat menyadarkan kaum muslimin pada saat itu, dan ya sepanjang zaman ya, pada saat itu ada konteksnya perang Uhud yang sebagian dari mereka itu lupa, tergelincir, tergoda oleh dunia sehingga melupakan kenikmatan yang ada di depan matanya sebetulnya yang hakiki gitu ya, yaitu adanya Rasulullah SAW. Bahwa Allah menganugerahkan Rasulullah dihadirkan, diutus, itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat agung, luar biasa besar, dan itu mereka lupakan gara-gara karena melihat ada pampasan perang yang dunia yang ada di depan matanya, sehingga kemudian bahkan mengira anugerah terbesar itu yang ingin membahagiakan orang mereka itu, ada yang menduga beliau itu khianat gitu ya. Ini sebuah kesalahan yang sangat besar dan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat ini Allah menjelaskan dua kelompok orang yang sangat berbeda, yaitu orang yang satu mencari ridho Allah, mencari. Jadi kalau mencari itu kan kemana ridho Allah itu yang dia jadi seperti orang mengintai gitu ya. Oh, ridho Allah situ, ini ridho Allah sini. Nah itu orang yang mencari ridho Allah itu jauh sama sekali tidak sama dengan orang yang kembali kepada murkanya Allah. Yang murkanya Allah itu tadi orang yang tidak mematuhi instruksi Rasul, tidak menyadari bahwa yang di depan mata mereka ini adalah anugerah terbesar ya, yang di hadapan mereka ini. Maka itu adalah orang yang mendapatkan murka Allah dan kembalinya pasti akan kepada jahanam gitu, kata Allah sini, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah kemudian dikatakan bahwa orang yang mencari ridho Allah itu juga nggak sama gitu, nggak sama semua. Di sini hum darajat itu bertingkat-tingkat ya. Kalau di dalam Al-Qur'an ini kalau tingkatan-tingkatan ke atas itu disebut darajat. Kalau tingkatan ke bawah darokat gitu. Jadi ada bedanya cuma jim sama kaf gitu ya. Kalau neraka itu darokat. Makanya ada innal munafiqina fid darkil asfal. Munafik itu paling keraknya paling bawah. Jadi di sini bahwa orang-orang yang mencari ridho Allah itu di sisi Allah itu berderajat-derajat gitu. Nah, dan Allah Maha tahu, Allah yang Maha melihat, bukan kita gitu. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah sangat tahu apa yang mereka kerjakan gitu ya. Nah, tadi disampaikan bahwa ada surga dan neraka. Di sini dibuka dengan dihubungkan dengan ridho Allah dan murka Allah. Bahwa surga itu adalah simbol ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan neraka itu adalah simbol murkanya Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian di sini disadarkan bahwa apa yang di depan mata, yaitu Rasulullah SAW, yang ini adalah simbol ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hei, kamu ini di depan matamu ini ada simbol ridhonya Allah, simbol rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu cuekin, kamu abaikan. Sementara kamu mau nikmat gitu ya. Ini nggak ada apa-apanya dibanding ini. Gitu. Kita juga sering begitu ya. Artinya kita membicarakan sesuatu yang tadi misalkan ada surga, ada bidadari, ada ini dan segala macam gitu ya. Ada neraka yang dengan itu adalah simbol ridho Allah dan murka Allah. Kita itu bisa sekarang ini itu bisa mendapatkan ridho Allah, bisa mendapatkan murka Allah. Jadi kita mesti mulai dari yang kesadaran bahwa kita sekarang hidup ini harus mencari ridho Allah dan menghindari murka Allah itu sejak sekarang gitu. Jadi ketika orang mencari ridho Allah, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Sejak sekarang, sejak di dunia ini akan, walaupun nanti itu pasti akan ada bahwa surga yang dengan kenikmatan itu hak, neraka yang dengan itu benar gitu. Dan itu berderajat-derajat. Tadi disebutkan bahwa derajat di Al-Qur'an juga disebutkan ada derajat-derajat itu gitu. Di
Di dalam misalnya surat Ar-Rahman, ya, waliman khofa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takut pada Allah itu ada 2 surga. Dijelasin di situ, ada ini pohon, ini ada bidadari, ada segala macam. Terus kemudian wa min dunihima jannatan lagi, dan di bawah itu ada jannatan lagi, dijelasin lagi nikmat-nikmatnya. Jadi itu kan sebagai motivasi ya. Tapi jangan lupakan mengharap yang itu, lupakan sekarang ini kita nih apa yang kita akan dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Dan yang penting juga bahwa dimanapun tempat kembali kita, di surga yang manapun gitu, di dalam surat Al-Kahfi itu disebut la yabghuna anha hiwala. Dimanapun itu kita nggak ingin pindah dari situ. Jadi sudah seperti surga ini sudah nikmat ya Allah. Seperti kalau saya setuju dengan ilustrasi seperti orang tua kita gitu. Orang tua ini itu rumahnya itu adalah surganya. Walaupun Bu, Pak, saya bangunkan rumah yang enak ya, ini ada ini. Enggak. Ya kalau sesekali boleh, tapi kalau suruh netap di situ, enggak, Ibu mau di sini aja. Ini rumahku, ini enggak pengen pindah. Enak, itu surganya gitu. Jadi diilustrasikan di dalam Al-Qur'an itu la yabghuna anha hiwala, enggak pengen pindah dari situ. Karena kenikmatan itu mungkin juga bisa bersifat personal gitu ya. Allah Maha tahu mana yang diinginkan oleh hamba itu, dan itu akan diberikan oleh Allah karena ridhonya Allah itu ya, itu yang akan diberikan. Dan di sini disadarkan lagi bahwa nikmat terbesar yang engkau ada di depan matamu itu adalah diutusnya Rasul. Diutusnya Rasul itu dia selalu membacakan, bukan suruh kita membaca, dia membacakan ayat-ayat Allah, kemudian menyucikan, kemudian mengajarkan, kemudian memberikan hikmah. Ini kalau kamu nggak sadari dan kamu nggak patuhi perintahnya Nabi itu, maka sungguh kamu ini keterlaluan. Ya, kamu akan kembali pada jahanam.